Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa, hari ke-19 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Maka kita lanjutkan ba'dal asr kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti', syarah dari Al-Qawaidul Arba', dan yang mana pelajaran kita membahas di kaidah yang kedua dari syubhah yang kedua. Permasalahan syubhah yang kedua tentang permasalahan kami melaksanakan pengagungan kepada kuburan para wali bukan untuk menyembah para wali, tetapi agar menjadikan mereka itu pemberi syafaah bagi kami kelak di hari kiamat. Maka ini syubhah yang kedua. Maka jawabannya sama dengan dua metode cara. Cara yang pertama al-mujmal, jawab secara mujmal. Dan jawab secara mujmal telah kita lewati dari hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, di mana telah kita ulang di pelajaran kemarin juga. Nabi membaca ayat dari surat Ali Imran dan dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang fi qulubihim syai' yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, yang mana mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat, diseret ayat-ayat tersebut untuk dua perkara. Pertama, membuat fitnah ke dalam agama ini. Kedua, mencari pembenaran bagi mereka bahwa kelompok ahlul bid'ah ini mempunyai dalil katanya, padahal bukan dalil, tetapi ayat-ayat mutasyabihat yang diseret-seret agar dijadikan pembenaran oleh mereka. Kalian kenapa pada jauh sekarang? Hada ba'idu hada ba'id qarib huna ta'al huna. Maka jawaban secara mujmal telah kita jawab sekarang. Di saat mereka mengatakan kami hanya melaksanakan demikian untuk menjadikan para aulia salihin itu sebagai pemberi syafaah, kita jawab dengan jawaban yang mujmal bahwa mereka menyeret ayat-ayat tentang permasalahan syafaah untuk mencari pembenaran bahwa mereka melaksanakan peribadatan yang salah. Maka mereka mencari ayat-ayat agar peribadatan mereka seakan-akan menjadi benar. Maka adapun jawaban secara mujmal, itulah jawabannya seperti jawaban pertama. Adapun jawaban secara mufassal, secara terperinci, maka Asy-Syaikh rahimahullah telah memberikan dua jawaban padanya. Jawaban yang terperinci di dalam matan ada dua jawaban. Jawaban yang pertama kama qala al-muallif wasyafa'atu syafa'atan, bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua syafa'ah. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbitah. Pertama syafa'ah yang ditolak, dan yang kedua syafa'ah yang diterima dan benar adanya. Maka berkata Asy-Syaikh untuk jawaban yang mufassal, syafa'ah terbagi dua, syafa'ah yang diterima dan syafa'ah yang ditolak. Fasyafa'atul manfiyah, dan masuk kepada kriteria syafaat yang tertolak. Apa itu? Makanat tatlubu min ghairillah, syafaah yang diminta dari selain Allah. Min ghairillah, tatlubu min ghairillah,
yang diminta dari selain Allah, fima la yaqdiru alaih, yang mana tidak mampu makhluk ini untuk memberikan syafaah, ilallah, kecuali memang hanya kekhususan Allah saja pemberian syafaah. Kemudian beristidlal penulis dengan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun, wal kafiruna humuz zalimun. Maka di dalam ayat ini dijadikan pendalilan tentang syafaah yang manfiyah. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah dari apa-apa yang Allah memberikan kalian rizki kepada kalian sebelum datang hari di mana pada hari itulah bai'un fihi wala khullah, tidak bermanfaat harta-harta jika dia punyai untuk membela dirinya dengan harta. Wala khullah, juga tidak bermanfaat bagi yang mempunyai teman-teman, saudara-saudara untuk menolongnya. Wala syafa'atun, dan tidak diterima syafaah. Adapun bagi orang-orang yang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka ini jawaban mufassal dari Asy-Syaikh, bahwa syafaah yang kalian sebutkan tadi terbagi menjadi dua, syafaat yang diterima dan syafaat yang tidak diterima. Pendalilannya di Al-Quran nih, bahwa di hari kiamat tidak diterima syafaat kecuali dengan izin Allah tentunya. Maka di mana wajah jawaban dari Asy-Syaikh? Maka wajhur rad, wajah dari bantahan Asy-Syaikh kepada al-kuburiyun di zamannya, annal musyrikin al-awwalin wa man taba'ahum min gulati sufiyah wa hum ubadul qubur, bahwa orang-orang yang melaksanakan kesyirikan di zaman awal dulu, kelompok kufar Quraisy, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari notabene kelompok as-sufiyah, dari orang-orang yang penyembah kubur, maka mereka yutliquna syafa'ah, mereka memutlakkan semua orang-orang soleh bisa memberikan syafa'ah. Wa yatlubunaha min kulli habbin wa dabbin min salihin wa talihin bila quyudin wala syurut. Maka mereka meminta syafaah dari semua jenis manusia yang sudah mati, baik dulunya orang yang soleh atau dulunya orang yang toleh, yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, dan mungkin telah masuk kepada kekufuran dan kesyirikan dan kebid'ahan. Maka mereka menetapkan syafaah bagi siapapun dari wali-wali yang sudah meninggal itu bila quyud wala syurut, tanpa ikatan dan tanpa syarat. Pokoknya semua orang bisa memberikan syafaah. Tidak tahu bahwa yang di kuburan itu mungkin dia orang yang musyrik, penyembah kubur juga dulu, dan menganjurkan manusia untuk menyembah dirinya misalnya, atau orang yang mengambil thariqah sufiyah dan menyatakan dirinya telah mencapai tingkat yakin, qad balaghal yakin, akhirnya mereka meninggalkan ibadah karena subhat mereka, orang-orang as-sufiyah yang GR, gederoso dan baper, menyangka bahwa ibadah tidak disyariatkan lagi bagi mereka karena mereka telah mencapai tingkat yakin. Mengambil dari akhir ayat di surat Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah kalian kepada Allah sampai mencapai tingkat yakin. Dan mereka kelompok as-sufiyah
membagi ilmu menjadi dua. Ilmu yang biasa, ilmu zahir namanya. Seperti apa? Seperti kita, masakin, menghafal Al-Quran capek, menghafal hadis capek, menulis fawaid capek. Dan yang kedua, ilmu yaqin, tidak capek. Bagaimana? Mendapatkan langsung thariqah dari gurunya syekh wali fulan, mendapatkan ilmu yaqin yang mana sanadnya dari wali fulan tersebut dari Allah, bahkan dari dirinya, dari Allah. Hadatsani qalbi an rabbi, meriwayatkan hatiku dari Rabbku, mencapai tingkat yakin. Maka mereka mengambil, lihat ayat ini salah kaprah. Para ulama telah sepakat atas kekufuran yang mengatakan seperti ini. Wa'bud rabbaka, ibadahlah kamu kepada Allah sampai mencapai tingkat yakin. Maka yang belajar ilmu thariqah, mengamalkan dari thariqah gurunya, dan thariqah ini banyak, ada Naqsabandiyah, ada Syadiyah, ada bla bla bla. Yang jelas melaksanakan amalan-amalan sesuai perintah dari gurunya, kemudian diamalkan. Kemudian setelah itu, wallahu a'lam dari mana kata gurunya, kamu sudah cukup, kamu telah mencapai tingkat yakin. Maka perkara-perkara seperti ini yang menyebabkan dari para yang mengaku wali-wali Allah itu meninggalkan peribadatan secara total. Maka mereka seakan-akan bukan dari kaum muslimin dan keluar dari syariat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah dari kesalahan mereka. Mereka menyatakan syafaat itu untuk semua orang-orang soleh, padahal yang ada di kuburan tidak tahu orang soleh atau orang yang toleh, orang yang baik atau orang yang buruk. Maka mereka jadikan semuanya rata bisa memberikan syafaat. Maka ini adalah ucapan yang batil. Di saat mereka mengatakan kami tidak menyembah orang yang ada di kuburan, kata kuburiyun itu, tapi kami meminta syafaat dari yang ada di kubur tersebut. Maka ini bantahannya dari syekh bahwa tidak semua syafaat itu diterima. Ada yang batil dan ada yang tertolak, yang manfiyah syafa'ah, dan ada juga yang musbitah syafa'ah yang diterima. Maka ini wajah pendalilan dari permasalahan ucapan asy-syekh. Maka kalau begitu kita mengetahui tadi syafa'ah terbagi menjadi dua. Ada syafa'ah yang ditolak dan ada syafa'ah yang diterima. Lalu syafa'ah yang diterima maksudnya bagaimana? Asy-syafa'ah al-musbitah allati tawaffarat bi syurutiha wartafa'at min mawani'iha. Syafa'ah yang diterima seperti diterimanya salat kita, diterimanya puasa kita. Dari pelajaran yang kita pelajari di syurut asyam dan syurut salat tarawih, maka begitupun di syafa'ah yang diterima harus terpenuhi pertama surut-surutnya, dan yang kedua terangkat mawani', apa yang dilarang. Yang dilarang terangkat dan surut terpenuhi, syafaat itu musbitah, diterima. Maka syafa'ah yang manfiyah, yang bagaimana? Allati la tuqbal, yang tidak diterima bisabab wujudil mawani', dikarenakan tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang-penghalang. Seperti seseorang yang berpuasa ditolak puasanya. Kenapa? Karena ada mane', terutama perempuan. Apa pelarangnya itu atau penghalangnya? Haid dan nifas. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bagaimana ya Rasulullah, perempuan imannya itu lebih rendah daripada laki-laki? Alaisat almar'atu idha hadat lam tusol walam tasum.
Maka tidaklah perempuan jika haid maka dia dilarang berpuasa dan sholat. Ini wajah pendalilan mawani' dari sholat, mawani' dari puasa. Apa? Datangnya haid. Meskipun